Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Saudari kekasih keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada saat ini. Hari ini kita akan masuk di dalam pembacaan renungan kita dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 21. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama dalam pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15 kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu sekeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri. Dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Judul renungan kita pada hari ini adalah perintah untuk hidup kudus. Dari pembacaan kita dalam pasal 19, di mana pasal ini menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel dari Rafidim menuju ke Gunung Sinai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perintah untuk hidup kudus kita temukan dalam pasal 19 ini, di mana perintah ini datang dari Allah melalui Musa untuk bangsa Israel, supaya mereka hidup kudus di hadapan Tuhan dalam rangka mempersiapkan diri mereka bertemu langsung dengan Allah, ya Allah di atas Gunung Sinai, dan bangsa Israel mendengar suaranya. Nah Bapak Ibu, ketika mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, ada perintah yang Allah perintahkan kepada Musa untuk bangsa Israel lakukan, yaitu perintah untuk menguduskan diri mereka. Mengapa bangsa Israel harus menguduskan diri mereka ketika mereka bertemu atau bersekutu dengan Allah? Bapak Ibu, kita akan melihat ya, mengapa mereka harus menguduskan diri? Karena Allah adalah kudus. Kita melihat beberapa persiapan bangsa Israel ketika mereka harus mempersiapkan diri mereka kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 10, mereka harus menguduskan diri selama 2 hari, bahkan menjelang hari ketiga baru mereka bertemu dengan Allah. Selain menguduskan diri, mereka harus mencuci pakaian mereka, dijelaskan juga pada ayat 10. Selain mencuci pakaian, mereka harus memasang batas keliling Gunung Sinai. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuh pembatas itu, atau kaki mereka melewatkan batas itu, karena mereka akan dihukum mati, baik manusia maupun binatang ternak mereka. Dan pada ayat yang ke-15, ketika mereka harus menguduskan diri mereka, mereka pun tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Ayat 15 kita ulangi membacanya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Artinya begitu luar biasanya perintah Tuhan ini, dan mereka harus benar-benar menguduskan kehidupan mereka supaya dapat bertemu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, Allah adalah kudus. Dia adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang mulia. Dalam Imamat pasal 19 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Aku adalah Allah yang kudus. Kita melihat dalam firman Tuhan Imamat pasal 19 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Perintah ini datang dari Tuhan. Dan bangsa Israel harus menguduskan kehidupan mereka karena Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka akan bertemu langsung adalah Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu, Allah sendiri ingin supaya umatnya hidup kudus di hadapannya. Dalam Imamat 19 ayat 2 tadi dijelaskan. Bahkan dalam Ulangan pasal 19 ayat 6. Mohon maaf, Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, Bapak Ibu, Allah sendiri ingin supaya umat kepunyaannya hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa harus hidup kudus ketika bangsa Israel bertemu dengan Allah yang kudus, yang mulia itu? Karena Allah bersekutu dengan umatnya. Kita melihat pada ayatnya yang ke-11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah bersekutu dengan umatnya. Kepada bangsa Israel, Allah berinisiatif untuk bertemu dengan umat Israel. Ya, nah ini menunjukkan kasih Allah yang sangat besar, yang luar biasa dinyatakan kepada umat-umat pilihannya, umat-umat yang percaya kepada Tuhan Allah. Dia memiliki inisiatif untuk bertemu dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, Israel rohani pada zaman sekarang, ya, Allah pun ingin bersekutu dengan kita. Allah sangat mengasihi setiap kita. Kenapa bangsa Israel dapat bertemu dengan Tuhan dan Allah mau bertemu dengan mereka? Karena Allah ingin supaya bangsa Israel itu dapat melihat bahwa dialah Allah yang mereka sembah, supaya mereka juga dapat menghormati Musa sebagai pemimpin mereka, dan dia menyatakan diri mereka di atas Gunung Sinai. Kita orang-orang percaya pada zaman sekarang ini, Israel rohani juga, Allah ingin bersekutu dengan kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16, 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita orang-orang percaya Israel rohani, Allah bersekutu di dalam kehidupan kita. Allah ada di dalam kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16, Bapak Ibu. Nah, kalau bangsa Israel, Allah berjumpa dengan mereka di atas Gunung Sinai. Dengan kita sekarang, Allah hadir di dalam diri kita. Dan ketika kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Allah. Bapak Ibu, ini adalah hal yang luar biasa, hal yang istimewa, di mana di dalam setiap langkah hidup kita, marilah senantiasa kita menyadari bahwa Allah itu tidak jauh dari kehidupan kita. Allah yang kita sembah ada di dalam kehidupan kita. Jadi layaklah untuk kita menyadarinya dan menjaga kekudusan kehidupan kita. Karena Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang suci itu ada di dalam kehidupan kita dan hidup kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya mengalami persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ketika Tuhan bersekutu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dia memimpin kehidupan kita, Dia menuntun kehidupan kita, Dia menjagai, memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, jagalah, peliharalah kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan, agar persekutuan kita dengan Tuhan senantiasa terjalin dengan indah dan berkat
kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan kita. Mari kita hargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang maha suci, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Dia yang dahsyat dan ajaib ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang bersekutu di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami dan kami juga berdoa Tuhan. Biarlah di dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang senantiasa sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami mau menghargai kehadiran-Mu dan kami mau menjaga kekudusan hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.